Pada tahun 1900, ada seorang lelaki bernama Muhammad Jamal bin Trohir yang menikah dengan Muntamah binti Haji Muhammad Yasin. Mereka memiliki 7 orang anak, yaitu Surip, Abu Bakar, Mahfud, Midhal, Sanusi, Asyari, Khotimah. Midhal adalah anak tengah dari pasangan tersebut. Ia lahir di Dusun Bangi, Wonomarto, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Pada usia 3 tahun, Midhal kecil atau Madigol memiliki keunikan yang dianggap aneh oleh orang tuanya, yaitu suka menulis apa saja di dedaunan di kebun belakang rumahnya, seperti daun talas, daun pisang, dan lain-lain, menggunakan lidi. Kemudian, Nur Hasan kecil, Midhal, dibawa ke Mbah Yasin, kakek dari pihak ibu, dan beliau berkata, "Tidak apa-apa, suatu saat anakmu akan jadi orang yang cerdas." Pada tahun 1917, saat usianya 8 tahun, Midhal diajak ibadah haji oleh kedua orang tuanya. Setelah kembali dari haji, mereka mendapatkan nama baru. Muhammad Jamal menjadi Haji Abdul Aziz, Muntamah menjadi Haja Muntamah, dan Midhal menjadi Haji Ubaidah. Nur Hasan kecil semasa di Masjidil Haram sudah menunjukkan tanda bahwa ia senang dengan ilmu. Ia jarang pulang ke maktab dan lebih senang menghabiskan waktunya untuk mendengarkan syekh yang mengajar di Masjidil Haram. Salah satunya adalah Syekh Abdurrahman Eid. Pada saat itu, usianya 8 tahun, dan ia selalu duduk paling depan di dekat mimbar dengan bersila. Setelah pulang dari haji pada tahun 1917 hingga 1918, Nur Hasan menuntut ilmu agama Islam selama kurang lebih 10 tahun, dari usia 9 hingga 19 tahun, yakni dari tahun 1918 hingga 1928, di berbagai pondok pesantren yang terkenal saat itu. Pondok Semelo, salah satu guru di pondok ini, Kiai Haji Zaid, mengatakan kepada Muhammad Jamal bahwa Ubaidah adalah anak yang paling cerdas. Ia menyarankan agar Ubaidah melanjutkan pendidikannya ke Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Pondok Batu Ampar, di pondok ini, Ubaidah mulai memperbanyak hafalan. Pondok Pesantren Termas, Pacitan, Ubaidah belajar di sini selama 2 tahun. Pondok Pesantren Kebarongan, Banyuwangi, Ubaidah melanjutkan belajarnya di pondok ini. Pondok Pesantren Kaliwungu, Semarang Barat Kendal, pondok ini merupakan salah satu pondok pesantren terbaik di Pulau Jawa pada masa itu. Setelah menyelesaikan pendidikannya di berbagai pondok pesantren pada sekitar tahun 1928 hingga 1929, Kiai Haji Zaid dari Pondok Pesantren Semelo menjadikan Nur Hasan sebagai lurah pondok atau ketua pondok. Bahkan, akhirnya Kiai Haji Zaid menyarankan kepada Muhammad Jamal agar Ubaidah menuntut ilmu ke Mekah, Arab Saudi, karena menurutnya, semua ilmu di tanah Jawa sudah dikuasai oleh Ubaidah. Pada awal abad ke-20, tepatnya tahun 1900-an, Arab Saudi memiliki tokoh besar, yaitu Abdul Aziz As-Saud Ibnu Saud. Pada saat itu, Arab dikuasai oleh Syarif Hussein bin Ali. Syarif Hussein adalah pemimpin Arab dari Bani Hashim. Dia keturunan ke-37 dari Nabi Muhammad dan merupakan keturunan dari Wangsa Hashimiyah. Syarif Hussein bin Ali diangkat menjadi gubernur Makkah pada 1908 oleh Kekhalifahan Utsmaniyah. Utsmaniyah adalah nama sebuah kerajaan Islam yang didirikan oleh Bani Utsman pada tahun 1299. Kerajaan ini juga dikenal sebagai Kekaisaran Turki Ottoman atau Kekaisaran Utsmaniyah. Dan setelah melakukan pemberontakan Arab pada 1916,
Syarif Husain bin Ali menjadi Raja Hijaz antara 1916 hingga 1924. Pemerintahannya dianggap sudah jauh dari kemurnian Al-Quran dan hadis. Di Masjidil Haram terdapat berbagai aliran fikih seperti Hanafi, Maliki, dan Hambali. Abdul Aziz As-Saud mulai menguasai pinggiran Mekah dan akhirnya berhasil merebut Mekah dari Syarif Husain bin Ali. Ia kemudian diangkat sebagai raja dan amir untuk memurnikan ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Pada 8 Januari 1926, Abdul Aziz As-Saud secara resmi menjadi pemimpin Mekah dan mempelopori pemurnian agama Islam. Pada tahun 1929, ketika orang tua Haji Ubaidah menyetujui keberangkatannya ke Mekah untuk menuntut ilmu, ia berangkat dari rumahnya di Dusun Bangi ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, menggunakan sepeda pancal dan diantar oleh kakaknya, Abu Bakar. Dalam perjalanannya ke Mekah, Ubaidah menaiki kapal dagang Belanda menuju Jeddah. Sesampainya di Jeddah, secara tidak sengaja ia bertemu dengan Mbah Saleh, teman yang sudah tinggal di Mekah sejak tahun 1917. Mbah Saleh bekerja sebagai tukang batu dan memiliki anak bernama Adnan. Ia kemudian mengantar Kiai Haji Nur Hasan ke maktab Syekh Abdurrahman Eid di Mekah. Ubaidah berjalan kaki, sementara Mbah Saleh naik unta. Syekh Abdurrahman Eid adalah orang yang memberi nama Haji Ubaidah saat Kiai Haji Nur Hasan pergi haji bersama orang tuanya pada tahun 1917. Syekh Abdurrahman Eid juga merupakan tokoh Mekah yang berhasil menebus putra mahkota dari tahanan Yaman Selatan pada saat terjadi Perang Saudara. Sebagai pemilik pondokan atau penginapan bernama Rubat Jawa, tempat mukimnya banyak orang dari Asia Tenggara, ia bisa berbahasa Jawa dan menjadi salah satu guru di Ma'had Masjidil Haram. Pada tahun 1929 hingga 1930, Ubaidah bermukim di maktab Rubat Jawa milik Syekh Abdurrahman Eid dan diangkat menjadi anak angkatnya. Ia juga diminta untuk mengasuh anaknya yang bernama Jamil Eid. Selama sekitar 1 tahun, Ubaidah memperdebatkan seluruh ilmu yang ia dapatkan saat mondok di tanah Jawa dengan ayah angkatnya. Namun, ia selalu kalah dalam perdebatan tersebut, sehingga akhirnya ia meninggalkan seluruh ilmu yang diperolehnya di tanah Jawa dan mulai belajar ilmu mankul di Ma'had Masjidil Haram. Saat itu, Ubaidah ingin belajar dengan Syekh Abu Samah. Namun, Syekh Abu Samah memberikan syarat bahwa ia harus hafal Al-Quran terlebih dahulu. Sejak saat itu, setiap pukul 2 malam hingga 4 menjelang subuh, Ubaidah menghafal Al-Quran dan murajaah bersama Kiai Haji Nur Asnawi, teman Kiai Haji Nur Hasan yang bernama lain Fadil. Kemudian menyetorkan hafalannya kepada Syekh Abu Samah saat subuh. Pada tahun 1930 hingga 1932, Ubaidah belajar di Masjidil Haram di bawah bimbingan ayah angkatnya, Syekh Abdurrahman Eid. Ia menghafal bacaan Qiraatus Sabah sebanyak 21 macam, menghatamkan Al-Quran beserta makna dan keterangannya, serta menghafal hadis Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah secara mankul musnad mutasil. Karena kecerdasannya, Syekh Abdurrahman Eid merujuk Ubaidah untuk belajar di Darul Hadits, yang pada saat itu hanya menerima murid-murid pilihan. Di sana, Ubaidah bersahabat dengan putra mahkota Faisal bin Abdul Aziz. Sebagai tambahan, Faisal bin Abdul Aziz yang kemudian menjadi raja pada masa 2 November 1964 hingga 25 Maret 1975, tewas ditembak pada 25 Maret 1975. Ubaidah menangis. Beberapa guru Ubaidah, Syekh Abu Samah, Syekh Umar Hamdan, Syekh Siraj, Syekh Said Amin, Syekh Yusuf, Syekh Muhammad Sueh,
Syekh Bakir, dan lain-lain, menggunakan metode musyafahah dan munawalah. Setelah menimba ilmu selama kurang lebih 10 tahun, 1929 hingga 1939, akhirnya Ubaidah menguasai ilmu Al-Quran lengkap dengan 21 bacaan, makna, dan keterangan, serta mahir dalam 49 hadis dan hafal rujukan tafsir hadis. Semua itu ia peroleh secara manqul, musnad, dan muttasil. Ubaidah memiliki keinginan untuk bisa pintar seperti para syekhnya, terutama ketika ia mendengar ibundanya meninggal dunia. Beberapa penyaksian saat Ubaidah menuntut ilmu di Makkah, berpamit kepada Kiai Haji Nur Asnawi, selama 7 hari tidak pulang dari Masjidil Haram untuk murajaah hafalan Al-Quran. Selama 27 hari setelah salat subuh, Ubaidah setor hafalan kepada Syekh Abu Samah, dan pada malam sebelum itu disimak oleh Kiai Haji Nur Asnawi. Selalu mengulangi hafalan dengan mengajar beberapa teman. Banyak yang menyaksikan bagaimana beliau mengajar sama seperti para syekh. Ubaidah belajar Al-Quran dan hadis selama 10 tahun di Makkah serta belajar strategi diplomasi dan perang dari King Abdul Aziz, yang merupakan amirnya saat itu. Beliau berbayat di Babu Shofah. Pada tahun 1926, Kerajaan Arab Saudi mengundang seluruh umat Islam untuk datang ke Mekah, dengan tujuan untuk menginformasikan tentang pemurnian agama Quran Hadits Jamaah, dan pada saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Salah satu organisasi Islam besar yang mendapatkan undangan tersebut adalah Nahdlatul Ulama. Namun sayangnya Nahdlatul Ulama tidak bisa hadir dikarenakan alasan internal. Sedangkan pendiri Muhammadiyah, yakni Haji Ahmad Dahlan, juga pernah belajar di Makkah sekitar tahun 1902 hingga 1904, kurang lebih selama 18 bulan atau 1,5 tahun. Namun, sangat disayangkan karena pada masa itu Makkah masih dikuasai Kesultanan Turki yang masih dalam sistem firqah, sehingga saat itu belum sampai pada masa pemurnian Al-Quran dan hadis jamaah. Ahmad Dahlan belajar pada salah satu mazhab yang ada saat itu, yang tentunya belum murni. Pada masa 1940-an, dunia, termasuk Arab Saudi, sedang dalam kondisi yang tidak kondusif akibat Perang Dunia Kedua. Saat itu, kerajaan memberikan 2 pilihan karena tidak bisa menjamin keselamatan para mukimin, yakni menetap dan dijadikan warga negara Arab Saudi, atau pulang ke negara asal dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh kerajaan. Setelah bermusyawarah dengan Kiai Haji Nur Asnawi, Ubaidah memutuskan untuk pulang ke Indonesia karena mengingat dalil Qu anfusakum wa ahlikum naro. Ubaidah berpamit kepada ayah angkatnya, Syekh Abdurrahman Eid. Lalu, Syekh Abdurrahman Eid memberi nama yang tadinya hanya Haji Ubaidah menjadi Haji Nur Hasan Al-Ubaidah. Kisah perjuangan Kiai Haji Nur Hasan Al-Ubaidah di dalam mendirikan jamaah di Indonesia, insya Allah akan dilanjutkan pada episode kedua. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.